Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Rumah Pendidikan Sabeng Poro. Selamat berjumpa peserta lomba Festival Literasi Jenjang SD tingkat Kabupaten tahun 2025. Tema yang kami sajikan dalam lomba lingkungan kaya teks di SDN 11 yaitu Lentera, literasi untuk energi dan terang anak bangsa. Inilah visi dan misi SDN 11 Poso. Perkenalkan, saya Andini Agustina SPDI adalah Kepala Satuan Pendidikan SD Negeri 11 Poso, Kecamatan Poso Kota Selatan. Salam literasi dan kami SDN 11 Poso. Tabia. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Selamat pagi. Sabeng Poro. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur hadirat kita memaksa. Hari ini kita diberikan kesehatan olehnya, kesempatan. Ada 7 kebiasaan. Ada 7 kebiasaan. Anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi. Sabeng Poro. Madago, Madode, Maroso, Saya. Sohoku, Basta, Dayunan, Bangkuna. Yaku, Motunda, Rikalasi, Aono. Apa itu lingkungan kaya teks? Lingkungan kaya teks adalah lingkungan yang diisi dengan berbagai macam materi cetak untuk mendukung perkembangan literasi dan minat baca tulis, seperti buku, poster, label, jadwal, peraturan, karya, dan cerita dinding. Tujuannya adalah agar peserta didik terbiasa berinteraksi dengan teks di sekitar mereka, mengembangkan kemampuan literasi, serta mendorong interaksi yang lebih erat dengan guru dan teman sebaya. Bagaimana membangun lingkungan kaya teks? Untuk membangun lingkungan kaya teks, perlu menciptakan ruang yang penuh dengan berbagai jenis teks yang mudah diakses peserta didik, melibatkan mereka dalam prosesnya, dan membuat kegiatan membaca dan menulis menjadi menarik. Strategi utamanya meliputi menata pojok baca dengan buku yang sesuai, membuat label nama benda, dengan memiliki tata ruang fisik seperti pojok baca. Sediakan sudut baca yang nyaman dengan beragam buku yang sesuai usia dan minat. Memanfaatkan ruang, yaitu ruang lain yang di sekolah, seperti ruang UKS sebagai sarana informasi dengan memasang papan pengumuman. Melibatkan peserta didik secara aktif, membuat kesepakatan kelas untuk membuat mereka merasa bertanggung jawab dan terlibat. Hias bersama, seperti melibatkan peserta didik dalam proses menghias dan memilih materi apa saja yang akan ada di lingkungan literasi. Gazebo sekolah bukan hanya tempat singgah saat istirahat, melainkan juga perpustakaan terbuka yang menenangkan. Di bawah naungan atapnya yang teduh, setiap siswa dapat menjauh sejenak dari rutinitas kelas, membuka lembaran buku, dan menambah pengetahuan dari setiap buku yang mereka baca.
Membaca buku adalah jembatan utama untuk melintasi batas-batas pemahaman dan memperkaya kosakata, di mana setiap lembarannya menawarkan ilmu. Buku non-teks, baik itu karya non-fiksi mendalam, buku panduan praktis, atau bahkan buku yang kaya visual, berfungsi sebagai alat yang dapat diterapkan untuk menguasai keterampilan baru dan memahami realitas yang ada. Manfaat utama dari lingkungan kaya teks meliputi 1. Pengembangan pengetahuan bahasa. 2. Stimulasi minat baca. 3. Peningkatan kosakata dan wawasan. 4. Peningkatan kemampuan kognitif. 5. Memperoleh informasi baru. 6. Keterampilan interpersonal yang lebih baik. 7. Motivasi belajar. 8. Mempermudah perancangan pembelajaran. 9. Mendorong interaksi. 10. Mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Tanaman-tanaman di kebun literasi dirawat dengan penuh cinta karena mereka umpama buku-buku yang tumbuh. Sambil kita menyirami daunnya, kita juga menyirami imajinasi dengan cerita, menjadikan tempat ini bukan hanya indah secara visual, tetapi juga subur sebagai sumber inspirasi dan ilmu pengetahuan. Lingkungan fisik sekolah, tersedia bahan bacaan untuk aktivitas membaca yang menyenangkan dan pembelajaran. Lingkungan sekolah dihiasi bahan kaya teks, tersedia waktu untuk membaca. Sosial afektif, Kepala Satuan Pendidikan, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan mendukung dan memberi apresiasi terhadap kegiatan membaca yang menyenangkan kepada peserta didik di lingkungan Satuan Pendidikan, khususnya di Sekolah Dasar Negeri 11 Poso. Lingkungan sosial afektif adalah suasana sosial yang didasarkan pada perasaan atau emosi seperti rasa aman, nyaman, dan kehangatan. Lingkungan ini dibangun melalui komunikasi dan interaksi terbuka, serta hubungan yang bersifat kolegial, setara, dan kemitraan antara semua warga, misalnya kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua. Siang, saya Vanessa, murid kelas 6 di SDN 11 Poso, sangat senang dengan adanya lingkungan kaya teks karena saya dan peserta didik lainnya dapat belajar di luar kelas dengan lebih menyenangkan serta lebih menarik. Terima kasih. Selamat siang dan salam literasi. Saya, Ibu Eli Yinawati Buo, guru SDN 11 Poso, sangat mendukung dengan adanya literasi atau lingkungan kaya teks. Dengan adanya lingkungan kaya teks, segala hal yang menjadi tanggung jawab seluruh Dewan Guru sangat membantu untuk perkembangan pendidikan anak-anak. Untuk itu, dan sangat berharap dengan adanya lingkungan kaya teks, anak-anak selalu akan giat dalam membaca. Terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera. Saya Ibu, mewakili orang tua murid, sangat mendukung program lingkungan kaya teks di SDN 11 Poso ini. Karena dengan adanya kegiatan ini, peserta didik dapat belajar secara mandiri dan lebih menarik minat mereka untuk menambah ilmu lewat lingkungan kaya teks ini. Terima kasih. Demikianlah video yang kami buat tentang lingkungan kaya teks. Semoga bermanfaat. Terima kasih.